Untuk selanjutnya kita akan cek saham-saham di sektor batu bara, oil dan gas ya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bumi, dan untuk saham Bumi hari ini naik 3,6% ke harga 142. Kalau secara teknikal untuk saham Bumi masih bertahan di atas 133 ya. Jadi untuk 133 itu masih jadi support untuk saham Bumi. Masih konsolidasi di range area ini ya. Kalau kita lihat transaksinya untuk hari ini di saham Bumi gimana? Hari ini di saham Bumi sepi ya, sepi, dan distribusi ini BK net sell 61M cukup banyak. Selain BK ada CPAK yang jualan, kemudian yang masuk ada AI, RF, GR, MG ya, dan yang jadi market maker di saham Bumi hari ini MG. MG-nya net B 21,9, jadi kemungkinan yang menaikkan saham Bumi hari ini MG. Tapi di distribusi ya, untuk saham Bumi hari ini didistribusi sama BK, jadi mending wait and see aja. Mengingat CMG sendiri juga cenderung jualan ya untuk saham Bumi beberapa hari terakhir ya. Khususnya ketika saham Bumi berada di level tertingginya ini, MG cenderung jualan di saham Bumi. Jadi untuk besok gimana ya tergantung MG ya. Tapi kalau menurut saya, kalaupun besok naik ya jangan terlalu, ya buat trading aja nggak apa-apa ya, jangan terlalu berharap untuk saham Bumi bisa balik lagi ke harga 200 ya, kayaknya itu agak berat. Jadi perhatikan aja level ini ya, karena di sini juga ada gap down juga yang belum ketutup. Ini kalau diperhatikan kan di sini ada gap ya, jadi ada kemungkinan besok untuk saham Bumi bisa jadi naik ya, nutup gap habis itu turun ya. Jadi untuk saham Bumi skenario nya seperti itu. Untuk hari ini masih didistribusi, jadi mending wait and see aja amannya untuk di saham Bumi ya. Didistribusi oleh BK 61M. Untuk aslinya sendiri net sell ya. BKAK yang keluar itu BKAK asing, kemudian asingnya yang masuk ada AIYU. Sedangkan yang masuk untuk hari ini AIRF, GR itu bukan broker-broker yang akumulasi. Maksudnya bukan broker yang mengumpulkan saham Bumi ya. Yang mengumpulkan saham Bumi dalam 1 minggu terakhir itu IF, RF, CP, ZP ya. Jadi AI net buy cuman kecil, ini 14,9 dibandingkan yang lainnya relatif kecil untuk AI-nya. Jadi untuk saham Bumi hari ini didistribusi dan mending wait and see aja dulu. Kalaupun naik paling nutup gap di area sini, habis itu turun ya. Oke, itu untuk saham Bumi supaya di area sini 133. Oke, selanjutnya kita cek saham ADMR. Dan untuk saham ADMR hari ini naik 1,3% ya, konsolidasi di range area ini. Jadi untuk hari ini udah berhasil nutup gap di area sini ya. Jadi ini gap sedikit ini udah berhasil ditutup untuk hari ini. Kalau kita lihat apakah saham ADMR ada yang akumulasi. Untuk hari ini di saham ADMR tanggal 3 Oktober didistribusi oleh ZP ya, ZP net sell 18,3M, yang jadi market maker hari ini LCCC, keduanya net B. Tapi untuk hari ini secara keseluruhan untuk ADMR didistribusi cuman nggak terlalu banyak ya. Yang distribusi ZP aja. ZP ini yang paling banyak. Kemudian yang tampung ada RX, AKCC, LC, BK ya. Dan untuk aslinya sendiri net buy di saham ADMR ya. Net buy berapa untuk aslinya di saham ADMR? Untuk aslinya net buy 8M. Jadi untuk besok gimana kalau menurut saya akan ada kemungkinan konsolidasi dulu ya di range area ini. Jadi untuk saham ADMR mungkin besok akan dibuka hijau dulu. Kalau nggak hijau ya paling konsolidasi bentuk candle kecil ya. Oke, itu untuk saham ADMR ya. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau mau masuk bisa perhatikan aja level ini di range area 1750. Range area 1740, 1750 itu area support ADMR secara histori ya. Kalau turun di area situ nggak apa-apa kalau mau ambil, tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Adaro, dan untuk saham Adaro hari ini tuh turun ya tadi. Oh, naik. Oh ya. Ya untuk saham Adaro hari ini open gap bawah ya. Jadi tadi itu open di 3.930.
kemudian di bawah naik, dan ini ditutup di harga penutupan yang kemarin ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini di saham Adaro, hari ini di saham Adaro tanggal 3 Oktober ada yang akumulasi, sebenarnya ini diakumulasi oleh AK 70M ya, 70M average di 3.962. Berarti floating loss dikit untuk AK-nya. Secara keseluruhan untuk hari ini di distribusi ya untuk Adaro, soalnya ini yang distribusi ZPBK. ZP net sell 69,5 M, BK-nya net sell 17,7 M ya. Dan untuk asingnya sendiri di saham Adaro hari ini net sell ya. Ini yang jualan asing, yang nampung juga asing. Untuk asingnya sendiri net sell berapa di saham Adaro hari ini? Net sell 2,7 M. Jadi untuk besok ada kemungkinan masih konsolidasi dulu untuk saham Adaro ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Kemudian akan ya masih akan sepi konsolidasi bentuk candle-candle kecil seperti beberapa hari terakhir ya. Kemungkinan seperti itu untuk saham Adaro. Apalagi kalau IHSG masih lesu. Oke, selanjutnya kita cek saham Medco ya. Dan untuk saham Medco hari ini naik tipis 1,6%. Kalau kita lihat transaksinya di saham Medco, apakah ada yang akumulasi? Medco hari ini tanggal 3 Oktober ada yang distribusi ini si BB net sell 23,8 M. Jadi untuk BB-nya ini jualan cukup banyak ya. Jadi tadi BB-nya itu cuman beli sedikit aja, cuman beli 24,5 juta. Selain BB ada ZP, TP, AK yang net sell ya, dan yang nampung ada YU, MG, YP, dan yang jadi market maker di saham Medco hari ini MG, BB, MG-nya net buy, BB-nya net sell. Untuk besok gimana? Kalau asingnya net buy ya, untuk saham Medco asingnya net buy dikit. Untuk asingnya net buy 1,7 M. Jadi ada kemungkinan besok untuk saham Medco akan konsolidasi dulu ya, bentuk candle kecil. Kalaupun naik, perhatikan saya level ini 945 ya. Jadi ada kemungkinan besok akan dibuka hijau, naik dulu ke area situ, atau ya kalau berhasil breakout dan mempertahankan posisinya di atas 945, itu cukup bagus untuk saham Medco, bisa naik lebih tinggi ya. Tapi kalau gagal breakout di atas 945, ada kemungkinan konsolidasi dulu di range area ini. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham Raja. Dan untuk saham Raja hari ini naik cukup tinggi 8,6%, tapi belum berhasil breakout ya. Jadi sub resisten terdekat Raja itu 1155. Hari ini sempat nyentuh area 1150 ya, tapi gagal breakout. Kalau kita lihat transaksinya untuk hari ini di saham Raja, siapa yang jadi market makernya? Raja hari ini tanggal 3 Oktober di distribusi, sebenarnya naiknya ini disertai dengan distribusi. IF net sell 18,2 M. Selain IF ada YU, XI, MG yang jualan, kemudian yang nampung ada AKBK ya, yang jadi market maker di saham Raja hari ini IF-nya net sell. Kalau kita cek dari 1 minggu terakhir di saham Raja, dari 1 minggu terakhir AK ini terus akumulasi, dan untuk hari ini AK-nya masih net buy ya, cuman IF-nya ini market maker utama di saham Raja untuk 1 minggu terakhir, valuasinya 434,6 M. Dan net sell 3,6 ya kalau dari tanggal 26. Kalau untuk hari ini AK-nya masih terus masuk, jadi secara bandarmologi sebenarnya cukup aman ya. Ini AK net buy paling banyak 10,2 M. IF-nya yang jualan ya. Jadi untuk besok gimana ya, ada kemungkinan kalau AK-nya masih akumulasi terus, nggak menutup kemungkinan untuk saham Raja berhasil breakout di atas 1155 ya, bisa naik lebih tinggi ya. Perhatikan saya level ini, kalau besok gagal breakout di atas 1155 ya mending wait and see aja dulu. Karena kalau gagal breakout di atas itu ada kemungkinan turun
lagi ya. Oke, itu untuk saham raja. Ya, sebenarnya ada yang akumulasi ya, dan diakumulasi oleh AK. AK-nya ini AK asing. Ya, jadi untuk asingnya hari ini netbuy cukup banyak di saham raja. Diakumulasi asing untuk saham raja ini, jadi cukup menariknya seperti itu. Oke, itu untuk saham raja. Perhatikan saja level 1155 ya, area resisten raja secara teknikal. Selanjutnya kita cek saham Indi. Dan untuk saham Indi hari ini, nah, untuk saham Indi hari ini naik 3,6% ya, setelah kemarin berhasil breakout, berhasil mempertahankan posisinya di atas 2.970. Untuk saham Indi hari ini naik 3,6%. Setelah technical supportnya masih di area sini 2.970. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham Indi hari ini, untuk saham Indi hari ini tanggal 3 Oktober diakumulasi oleh YUBKAK ya, dan mereka itu asing. Jadi untuk saham Indi hari ini diakumulasi oleh asing. Asing masuk cukup banyak di saham Indi ya, masuk 23 M. Jadi untuk besok ada kemungkinan untuk saham Indi bisa naik lagi ya, mengingat hari ini juga diakumulasi. Target kenaikannya support terdekat Indi secara histori, resisten terdekat Indi secara histori di area sini 3.220 ya, untuk target kenaikan Indi besok. Kalau berhasil breakout di atas itu ada kemungkinan naik lebih tinggi lagi. Jadi untuk saham Indi ada kemungkinan besok akan dibuka hijau ya. Oke, itu untuk saham Indi. Selanjutnya kita cek saham Harum. Dan untuk saham Harum hari ini naik tipis ya, masih konsolidasi bentuk candle kecil. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham Harum, apakah ada yang akumulasi? Untuk Harum hari ini tanggal 3 Oktober ada yang akumulasi ya, YU netbuy 14,9 M, jadi diakumulasi oleh YU. Yang jualan IFBK BBFZ ya, YU-nya itu YU lokal ya. Jadi untuk saham Harum diakumulasi oleh YU lokal. Untuk YU asingnya netbuy dikit 1,6 M ya. Jadi untuk besok gimana? Ya, ada kemungkinan konsolidasi dulu ya untuk saham ini, tapi kalau naik ya target kenaikannya di area sini 1920. Ini area resisten Harum secara teknikal ya. Mengingat di sini ada gap, jadi ada kemungkinan sih untuk saham Indi bisa naik ke area sini. Kalaupun turun, perhatikan level ini 1685. Kalau bisa turun di area situ, mungkin kesempatan buat yang mau masuk di saham Harum ya. Oke, itu untuk saham Harum. Untuk hari ini diakumulasi oleh YU lokal. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Dan untuk saham Pegas hari ini masih konsolidasi di range area ini ya. Masih konsolidasi di range area ini, turun 1,1% ke harga 1735. Tadi sempat nyentuh support 1725, cuman gagal breakdown. Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk saham Pegas. Pegas hari ini tanggal 3 Oktober di distribusi cukup banyak oleh AKCS. CS-nya murni jualan ya, jadi untuk CS jualan 10,3 M dan nggak melakukan pembelian sama sekali nih. Selain AK-nya net sell 14,9 ya, distribusi juga. Yang jadi market makernya YU net B 3,7 M. Jadi untuk Pegas hari ini yang jaga harga kemungkinan YU untuk besok gimana, karena hari ini didistribusi, ada kemungkinan untuk besok saham Pegas turun. Kalau berhasil breakdown di bawah 1725, target penurunan Pegas selanjutnya di area sini 1680 ya. Ini area support yang cukup kuat untuk saham Pegas, mengingat di area sini ada 2 kali gagal breakdown ya. Mungkin kalau turun dan mau masuk, perhatikan aja level ini 1685 ya. Mungkin di area situ
dekat-dekat support ya kalau mau masuk dekat-dekat 1680. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham Kual. Dan untuk saham Kual hari ini ARB kayaknya ya. ARB ke harga 410 tadi sempat di bawah naik ke 446 448, sempat di bawah naik ke itu habis itu turun. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham Kual siapa ya, apakah ada yang nampung? Untuk Kual hari ini tanggal 3 Oktober nggak ada yang nampung ya, yang jualan MCCP, MC-nya net sell 5,8, CP-nya net sell 3,6. Jadi untuk besok ada kemungkinan untuk saham Kual turun lagi, yang jadi market makernya YP, MG, dan YP-nya nyangkut 109,1 juta, entah retail atau bandar ini. Untuk besok kemungkinan akan turun untuk saham Kual ya. Jadi mending wait and see aja kalau besok ARB, jangan buru-buru buat masuk ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham Kual. Kalau besok ARB ke harga berapa? Coba kita hitung kalau besok Kual ARB ke harga 410 dikalikan 93%. Kalau besok Kual ARB ke harga 382 ya. Di area sini 382 di area sini. Pasti di area support ya. Support secara histori ya. Di area sini ada pemantulan arah ya. Jadi kalau besok ARB akan dibuka di area sini. Oke, itu untuk saham Kual. Selanjutnya kita cek saham Fire. Naik ya, naik terus ini dalam 1, 2, 3 hari terakhir. Untuk saham Fire ini digoreng, siapa yang jadi penggorengnya kalau kita cek di sini. Untuk hari ini saham Fire yang jadi market makernya si MG, YPMG ya. Jadi kedua bandar ini lagi yang goreng ya, market makernya dua broker ini. Mereka berdua masih net buy. Untuk hari ini net buy average di 311 di area sini ya, floating profit ya. Kalau kita cek dari sini dari 1 minggu terakhir lah ya, dari tanggal 26 berarti ya. Kita cek aja dari tanggal 26 September. Untuk saham Fire diakumulasi oleh MG. Yang jadi market maker utamanya YPMG ya. YP-nya net YPPDMG. YP-nya net B 11 juta, 11,8 juta, sedangkan MG-nya net B 3,7. Jadi disetir oleh MG untuk saham Fire ya. MG-nya average di 293 di area sini sedang floating profit ya. Jadi untuk besok gimana? Floating profitnya nggak terlalu belum terlalu besar ya. Jadi untuk saham Fire ini masih ada kemungkinan naik lagi. Mengingat MG-nya juga belum mulai distribusi ya. Jadi ada kemungkinan untuk besok masih bisa digoreng lagi oleh MG ya. Tapi tetap hati-hati, jangan sampai dikarungin sama MG ya, atau YP. Oke, itu untuk saham Fire. Tetap disclaimer untuk besok ada kemungkinan naik. Ya tergantung MG sih, kalau menurut saya ada kemungkinan naik ya. Ya turun kalau MG-nya taking profit. Mengingat di sini ada gap up juga ya, yang perlu diwaspadai. Kalau misalnya ada retail yang nyangkut kemudian berharap mau naik lagi ya. Oke, itu untuk saham Fire.